Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandangan di mana-mana Anda berada, baik Anda yang ada di Kota Padang maupun yang ada di luar Kota Padang. Ya, itu benar juga yang ada di perantauan ya. Senang sekali pagi ini dan sanak pandangan di hari pertama Ramadan ya, di hari pertama puasa kita memperlihatkan bahwa ternyata puasa bukanlah rintangan untuk berkreativitas. Karena puasa bukanlah halangan untuk selalu berproduksi ya dalam artian memberikan hasil terbaik untuk diri kita, untuk orang lain, untuk negeri ini ya. Nah, pagi ini di tengah-tengah puasa pertama ini menarik sekali kalau kita lanjutkan perbincangan kita tentang kearifan-kearifan lokal yang ada di Minangkabau ini dalam program kearifan lokal Sumatera Barat tentunya. Dan kali ini kita masih melanjutkan perbincangan dalam topik di balik gelar adat, di balik gelar pemimpin adat Minangkabau bagian kedua ya. Dan tentunya kita masih bersama mak kita ya Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, seorang pemangku adat ya, seorang tuanku di negari Kurai Bukit Tinggi, tepatnya untuk suku Koto ya. Oke. Baik, dan selamat datang seperti biasa, nanti Anda juga bisa bergabung di 0751 812 414 ataupun di 0811 660924 untuk saling berinteraksi dengan Mak Tuangku ya dalam topik yang kita bicarakan nanti, yaitu dibalik gelar dibalik gelar pemimpin adat Minangkabau. Oke. Baik, saya akan sapa kehadiran Mak Tuangku yang sudah terhubung dengan link Zoom Pro 4 dari Padang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Adit. Selamat pagi, Dun Sanak Pendanga RI Pro 4 dimanapun berada. Nih, Hari pertama Ramadan. benar, Mak. Dan ini membuktikan Ramadan bukan halangan gitu ya, Mak ya. Puasa bukan halangan Iya, maksudnya. justru menambah semangat. Menambah semangat, benar sekali, Mak. Karena kata orang kalau ketika yang di bawah kosong nih, di atas ini apa ya? Di atas ini terbuka gitu. Iya, iya, betul sekali. Kalau di bawah ini penuh, Iya, di atasnya ketutup. iya. Baik, Mak. Pagi ini kita masih akan lanjut sepertinya perbincangan tentang di balik gelar pemimpin adat yang ada di Minangkabau, Mak ya. Kalau kemarin sudah ada beberapa gelar yang Mak surahkan, Mak sampaikan. Nah, sekarang barangkali akan kita lanjutkan dengan gelar yang lainnya. Nah, barangkali seperti biasa karena ini lanjutan kita review sedikit, Mak ya. Tentang yang Baik, sudah baik. bicarakan. Silakan, Mak Tuanku. Ya, terima kasih, Bung Adit. Jadi, gelar di Minangkabau itu disebut gala. Itu ada yang berkaitan dengan jabatan dari pemimpin adat. Dan jabatan itu ada fungsi masing-masing. Kemudian ada gelar itu yang kedua sebagai penghormatan pada seseorang. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang gelar yang berkaitan dengan jabatan. Nah, gelar pemimpin adat itu ada yang penghulu. Penghulu itu ada perangkatnya. Penghulu, manti, malin, dubadang. Nah, itu umumnya penghulu itu gelarnya datuk. Kemudian manti juga sering memakai gelar datuk. Tapi ada juga manti itu yang gelarnya selain datuk ada sultan, ada juga marah, ada kalau di daerah pesisir itu ada sidi, ada rajo. Nah, itu gelar-gelar yang berkaitan dengan jabatan dan fungsi kepemimpinan dalam kaum atau dalam suku atau di nagari. Nah, kemudian ada gelar yang berkaitan dengan tugas, yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Gelar itu adalah perangkat orang jinih nanampe. Kalau yang kita sebut tadi itu orang ampe jinih, ini orang jinih nanampe. Gelar pada kelompok malin. Nah, di sana ada banyak gelar. Nah, itu memperlihatkan biasanya, menggambarkan sekaligus kompetensinya. Jadi ada gelar di sana khatib atau kati. Nah, itu orang yang diharapkan jadi juru bicara, baik juru bicara di kaum atau juru bicara di kerapatan adat atau juru bicara di negari. Nah, kati atau khatib.
Nah, biasanya dia punya pengetahuan agama sekaligus pengetahuan adat. Ada yang spesialisasinya hanya pengetahuan agama, dia jadi ahli untuk khutbah di masjid. Ada yang pengetahuan adatnya yang tinggi, nah dia jadi kati nagari, disebut kati yang mengajarkan adat. Nah, kita sering mendengar ada beberapa kati di Minangkabau ini yang sudah jadi guru adat. Kemudian ada gelar juga di kelompok Malin itu kari, dari bahasa Arab qori. Qori itu orang yang diharapkan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan mengajarkannya. Jadi ada kati, ada kari, ada malin. Malin itu orang yang punya pengetahuan tentang agama, alim dia. Ada pakih. Pakih itu ahli ilmu hukum Islam, fikih. Nah, jadi ada labai. Ada labai itu pengelola sarana di tempat keagamaan seperti masjid, surau, musala, dan lain-lain. Kalau di Jawa disebut itu modin, Pak. Ya. Kemudian ada jabatan yang berkaitan dengan tugas-tugas di tengah masyarakat. Kalau masyarakat itu misalnya punya kebiasaan atau kegiatan untuk berburu, mereka akan mengangkat jabatan seperti muncak atau pemuncak. Nah, itu tidak disahkan di balai adat, itu disahkan saja dalam kegiatan-kegiatan masyarakat itu. Ada muncak itu untuk galanggang pacuan kuda, itu ada muncaknya, ada pemuncaknya, ada tokoh yang disahkan oleh masyarakat nagari atau masyarakat yang beberapa nagari yang mengadakan kegiatan itu. Ada muncak di tempat pertandingan, ada muncak di tempat perhelatan. Kalau ada nagari yang punya kebiasaan untuk mengadakan pertandingan layang-layang, itu beberapa nagari di sekitar kaki Gunung Tandikat, itu ada kebiasaan sekali musim panen itu ada pertandingan layang-layang antar kecamatan, antar nagari, atau antar kabupaten bahkan. Nah, itu diperlukan seorang tokoh yang akan memimpin itu. Tokoh itu dikatakan sebagai muncak kegiatan pertandingan itu. Nah, begitulah masyarakat adat melahirkan para pemimpin berdasarkan kompetensi, dan kompetensi itu dilekatkan kepada gelar mereka masing-masing. Nah, kalau dia orang jinih nampe tadi, dia kompetensinya jelas berdasarkan gelarnya. Baik dia malin, kari, khatib, Bilal itu tukang azan ya. Dan seterusnya. Kemudian kalau dia digelari muncak, dia menguasai sebuah kegiatan kehidupan bersama atau aktivitas bersama. Dan seterusnya. Begitu Bang Adit, gelar yang terikat kepada kompetensi dari seorang pemimpin adat. Nah, itu gelar yang dilekatkan kepada orang. Ada yang diwariskan berdasarkan garis keturunan, ada yang dipindahkan berdasarkan memang kompetensinya atau keahliannya. Itu sementara Bang Adit. Oke, baik Mak. Terima kasih untuk antarannya Mak. Dan menarik sekali Nusa Penangah. Ternyata Minangkabau memang tidak hanya sekedar memberikan hanya mengatur masyarakatnya, tapi para pemimpinnya pun diatur juga nih. Ada pelabelan. Jadi nggak bisa sembarangan. Dan ketika label sudah tersandang di bahu, ya sudah, jangan macam-macam dengan label tersebut gitu ya, Mbak ya. Sangat betul. Jadi kalau dia sudah digelari dengan sebuah gelar adat, itu sekaligus membentuk karakter dia sendiri. Kalau dia sudah digelari tuanku seperti saya ini, tidak bisa asal bertindak lagi. Saya harus menjaga gelar itu
dan tampil sebagai seorang yang layak untuk menyandang itu. Kalau dari seorang datuk, ada sekian pantangan. Nanti mudah-mudahan ada waktu kita membahas. Ya. Ada pantangan bagi seorang pemimpin adat, ada pantangan bagi seorang datuk, ada pantangan bagi rajo untuk kegiatan sehari-hari. Contoh sederhananya, penghulu itu dilarang berlari-lari. Iya. Tidak boleh berlari-lari dia penghulu itu. Oh, bagaimana kalau nanti ada kebakaran dia lari? Oh, lari boleh. Ya. Berlari-lari yang tidak boleh. Nah, itu contoh saja. Berlari-lari nggak tujuan nanti Maya. Iya. Untuk menjaga performannya, kinerja atau penampilannya itu ada sekian pantangan kalau dia sudah menyandang sebuah gelar. Begitu Bung Adit. Mungkin ada perlunya kita tambah cerita tentang gelar ini. Ya, ada gelar yang diberikan ketika orang menikah. Itu gelar sako juga. Kita sudah bahas gelar sako dan sang sako. Sako itu gelar yang dimiliki oleh sebuah kaum. Kemudian ada sako nagari, ya, seperti yang kita bahas tadi. Ada muncak di nagari itu, ada yang menguasai sebuah galanggang. Muncak sebuah galanggang itu milik nagari. Ada yang milik kaum, ada yang milik suku, ada yang milik alam Minangkabau yang dikatakan rajo tadi. Rajo itu ada di Dare, ada di Rantau. Itu sako, itu gelar sako, gelar yang terikat kepada suatu struktur masyarakat, baik itu suku, kaum, atau nagari, atau Minangkabau secara keseluruhan. Ada sako lagi, sako itu untuk jabatan orang yang dibesarkan. Di Minangkabau ada tuturannya begini, Bung Adit. Kete banamo gadang bagala. Ketika seseorang itu sudah gadang, itu diartikan dewasa atau akil balik untuk siap berumah tangga. Nah, biasanya sebelum dia berumah tangga, dia diberi gelar. Kete banamo gadang bagala itu gelar menandakan dia beralih status sebagai orang yang sudah berumah tangga atau orang yang dianggap sudah dewasa. Nah, sekaligus untuk merubah perilakunya, dia bukan lagi seorang anak muda, dia sudah orang yang dewasa. Ketik banamo gadang bagala. Kecil namanya yang disapa, kalau dia sudah dianggap besar, sudah dewasa, sudah menikah, dia diberi gelar. Gelarnya yang disapa. Orang tidak boleh lagi menyapa saya kalau di rumah mertua saya sebagai Saiful. Orang itu akan dimarahi oleh mertua saya. Itu bukan Saiful, itu menantu saya. Itu Tuanku Mangkudun. Nah, seperti itu. Ada merubah mindset dengan gelar itu. Ketika sepasang suami istri, katakanlah mereka sudah berkenalan ketika sebelum menikah, menyapa nama calon suaminya, tunangannya dengan nama biasa, namanya siapa? Amir, sebelum menikah. Ketika sudah menikah, dia diberi gelar oleh sukunya, misalnya Sultan Penduko, maka dia tidak boleh lagi memanggil Bang Amir, dia harus menyapa suaminya dengan gelar itu, Bang Sultan atau Bang Penduko. Nah, apa gunanya? Agar dia sadar yang dia hadapi bukan lagi Amir, tunangan yang masa lalu atau teman di masa lalu, tapi seorang yang sudah diubah statusnya sebagai pemimpin bagi dia di rumah tangga. Merubah mindset itulah salah satu fungsi dari gelar, rahasia di balik gelar itu. Katakanlah ada remaja sekarang yang sudah berteman bertahun-tahun, orang mengatakan pacaran atau apapun istilahnya, dia akan memperlakukan calon suaminya itu sebagai teman. Itu tidak boleh lagi terjadi kalau dia sudah menikah, sudah terjadi akad nikah. Di Minangkabau itu dirubah mindset si wanita dan keluarganya untuk menyapa si menantu itu dengan gelar. Dia sekarang bukan lagi teman masa remaja bagi si istri, tapi dia adalah imam bagi si istri, maka harus gelarnya yang disapa. Ketik manamo gadang bagala. Nah, begitu Bung Adit, itu gelar sako juga dari kaum untuk merubah status seorang laki-laki dari belum menikah menjadi sudah menikah, atau waktu dia masih muda kemudian menjadi dewasa.
Oke. Baik, Mak Tuanku. Itu dia ternyata ya, dan sanak pendengar, fungsi diberikan gelar ya. Jadi dengan gelar itu seakan-akan menyadarkan kita bahwa oh beginilah, inilah saya sekarang. Nah, kan gitu ya, Mak Iya, Tuanku ya. Saya ternyata iya, sekarang menjadi seorang datua umpamanya gitu ya. iya, Apa yang harus saya perbuat dengan posisi saya sebagai datua ini? Bagaimana saya iya. bertindak? Saya sekarang jadi tuanku, nah, seperti Mak Tuanku bilang tadi gitu ya. Betul, Bagaimana betul. saya harus melangkah dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu ternyata rahasia di balik gelar Dun Salamananga. Jadi wajar ketika di kampung, ketika berada di lingkungan anak kemenakannya, anak kemenakan akan tersinggung ketika mamanya dipanggil bukan gelarnya, karena mereka sudah bela-bela memberikan gelar kepada mamanya, Untuk membesarkannya. membesarkannya gitu ya, Mama ya. Iya. Oke. Itu makanya Mm-mm. ketika seorang penghulu di tempat keramaian Ya. disebut namanya, mungkin dalam situasi yang tidak disadari oleh yang menyebut itu bisa dihukum adat dengan denda seekor kerbau. Kenapa? Iya, iya, Karena iya. penghulu itu disahkan gelarnya Mm-mm. dengan penyembelihan seekor kerbau, Oh dengan itu ya, pesta ya, ya, ya. yang besar menghadirkan puluhan ratusan orang. Kenapa gelar itu diabaikan? Kira-kira begitu. Mm-mm. Kalau itu disengaja untuk menghina si penghulu, maka orang yang menghina itu bisa dihukum untuk mendenda seekor kerbau, dan itu berlaku dalam undang-undang adat. Ya, Kalau ya. dia tidak membayar denda itu, dia akan dihukum secara adat oleh kerapatan adat nagari. Kenapa? Karena ketika seorang disahkan sebagai seorang penghulu, seorang datu, Hmm. itu yang mensahkannya bukan orang per orang, tapi yang mensahkannya nagari. Nah, kehadiran seluruh kerapatan adat nagari di rumah gadang ketika peresmian seorang penghulu itu menyatakan orang ini bukan lagi amir yang dulu, dia sudah menjadi datuk sekarang, datuk Panduko misalnya begitu. Makanya Kalau dia penghulu, ya. makanya kalau nggak salah Mama terangkan sebelum ini, ketika melewatkan pun maka disorakkanlah gitu istilahnya Maya, Iya, di disampaikan ya, imbauan di Labuhan himbauan di Nanggalang, Labuan Nenggalang. di Labuhanan Lapang atau di Pasanan Rami kira-kira. Labuhanan Hmm, Lolong, Pasanan Rami itu istilahnya, iya iya. disebutkan di tengah keramaian Hmm, bahwa sekarang ini Amir bergelar Datuk Panduko. Tidak boleh lagi masyarakat menyebut dia si Amir, tapi dia adalah seorang datuk, seorang penghulu. Pada masa-masa lalu itu, Bung Adit, hmm, bahkan saya mengalami sendiri. hmm, Bapak saya berhenti jadi pegawai negeri, pensiun pada umur 47 tahun, hmm, karena beliau diangkat jadi penghulu. Kenapa? Karena beliau hanya pegawai golongan rendah, di kantor dia disapa dengan nama ketika dia muda. Walaupun pakai bapak misalnya Pak Amir begitu, hmm. tapi ketika dia sudah bergelar penghulu, nah di kantornya orang tidak mungkin merubah panggilan menjadi Pak Datu. Iya iya iya. Kebetulan beliau kerja dengan sebuah departemen yang banyak pegawainya dari Indonesia Raya lah begitu, dari seluruh Indonesia. Bapak saya terpaksa berhenti jadi pegawai negeri karena dia sudah menyandang gelar penghulu kaum. Nah, itu saya alami pada masa tahun 1960-an ketika adat itu masih cukup kokoh Iya berdiri. iya iya iya. Bapak menyerahkan, ya katalah, menghentikan tugasnya pegawai negeri agar dia tidak dipanggil nama di kantor. Karena dia sekarang sudah datuk. Nah, itu contohnya. Luar biasa. Jangan sampai nanti atasannya terpaksa mendenda seekor kerbau, kira-kira begitu. Iya iya iya. Luar biasa ya Mak ya. Ya. Sebegitunya bisa dikatakan apa ya, ya sakral ataupun bisa dikatakan begitu spesifiknya sakral barangkali ya. Karena memang dikorbankan satu ekor kerbau gitu ya Mbak ya. Jadi nggak main-main, Iya, nggak iya. main-main. Sebegitulah. Nah, saya melihat di sini Mak, selain dari Mak bilang tadi kearifan lokal, rahasia balik gelar itu adalah untuk
menyadarkan yang punya diri bahwa dia sesungguhnya sudah berada di posisi ini. Kemudian masyarakat juga menyadarkan masyarakat bahwa yang dipanggil itu bukan lagi yang dia yang dulu, tapi sudah beralih. Apakah juga ada sebuah kearifan lain nih, Mbak? Saya melihat ada sebuah kearifan mengingatkan ketika seorang jadi pemimpin. Ya, ketika jadi pemimpin, dia bukan main-main untuk memimpin gitu lah. Artinya, dia diberi gelar dan ketika gelar pemimpin terlekat, maka dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia sandang itu. Apakah itu juga untuk mengingatkan itu, Mbak? Betul sekali. Nah, itu terjadi dengan adik sepupu saya yang Mm-mm. baru sekitar beberapa bulan menggantikan kakak kami yang meninggal, Mm-mm. Datuk Mangkudun. Sepupu saya ini eh, menyandang gelar dan dia karena cukup banyak belajar adat, dia berhenti dari pekerjaan hariannya yang menyebabkan dia terlalu sibuk. Iya, iya. Memang menurunkan penghasilannya, tapi dia siap dengan itu. Dia menurunkan aktivitasnya. Dia seorang pedagang di pasar Bukit Tinggi itu. Mm-mm. Kalau dia sepanjang hari di pasar, tidak ada lagi waktunya untuk mengurus anak kemenakan. Iya, Dia iya. berhenti hanya berdagang terbatas di pasar ternak, hanya sekali seminggu. Mm-mm. Kalau dia berdagang harian ke pasar, maka dia tidak punya waktu mengurus anak kemenakan. Dia hentikan itu agar dia punya waktu mengurus anak kemenakan yang kebetulan kaum kami cukup banyak. Ini contoh saja ketika itu jabatan atau pangkat atau gelar itu sudah ada di bahunya, dia harus mengorbankan yang lain demi memenuhi amanah itu. Luar Begitu Bang biasa. Adit. Luar biasa, Mak. Kalaulah pemimpin kita semuanya seperti itu. Nah, iya. Aduh, ini iya bayangkan dia korbankan keuntungan pribadinya gitu ya. Ya, kalau dihitung-hitung ya sekecil apapun sekarang Mak, penghasilan itu bernilai itu. Apalagi persoalan dagang gitu ya. Iya. Sekecil-kecil yang namanya dagang itu pasti ya namanya keuntungan dagang ya signifikan lah untuk kehidupan, tapi itu dilepaskan demi sebuah amanah dan tanggung jawab gelar bukan gelar ya gelar dan juga posisi di adat yang diberikan oleh anak kemenakan nih. Luar biasa kalau gitu ya, Mak, ya. Oke. Salut. Dan harus diingat jabatan penghulu itu tidak digaji. Iya, iya itu yang Tidak ada gajinya. makanya Nah, makanya mungkin kalau orang nggak orang Minangkabau mungkin bingung juga nih. bingung, bingung ya. Bingung kok mau Nah, kok mau disinilah ya sebenarnya pertanyaannya kok mau gitu ya, kearifan. Pak. Di sini kearifan dua belah pihak, Iya, baik iya, iya. yang menyandang gelar Mm, maupun pihak anak kemenakan yang menjadi bahagian yang dipimpinnya. mm, mm, mm. Kesadaran bahwa penghulu itu mengorbankan hari, waktu, dan pikirannya untuk memimpin kaum, untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan kaum, termasuk penggunaan harta pusaka, penggunaan rumah gadang, padang pekuburan, segala macam, dan untuk kemaslahatan negari, sementara dia tidak mempunyai penghasilan tetap. Mm. Kalau di masa lalu, kalau penghulu itu dia punya sawah abuan namanya, atau sawah paduan, Iya, iya. atau tanah bengkok, di mana hasil sawah itu khusus untuk belanja dia sehari-hari. Tapi masa sekarang, sawah paduan, sawah abuan, atau tanah bengkok itu sudah tidak ada lagi, atau sangat sedikit yang masih ada di kaum dan suku. Itu karena perubahan ekonomi, masa Jepang atau masa resesi, atau ketika masa PRRI, sebagian besar tanah abuan atau sawah abuan itu sudah terjual atau tergadai. Sehingga tidak ada lagi biaya alih tapak istilahnya untuk belanja harian seorang penghulu. Nah, sementara tugas kepenghuluan itu tetap diperlukan oleh anak kemenakan, diperlukan oleh nagari untuk memimpin anak kemenakan menggunakan harta pusaka dan tidak menimbulkan sengketa. Nah, sementara penghasilannya yang jelas dari sawah abuan tidak ada lagi. Nah, kesadaran kedua belah pihak, baik anak kemenakan, termasuk ibu-ibu, punduk kandung dalam kaum itu untuk menyadari bahwa ini sekarang datuk kami tidak punya penghasilan. Nah, bagaimana agar dia punya alih tapak untuk berjalan?
jangan sampai, nah ini jangan sampai ya, jangan sampai ketika dia sudah jadi penghulu dia merasa dirugikan lalu terpikir hal-hal negatif. Ya sudahlah, sebagian harta ini saya sertifikatkan saja. Iya, iya, iya. Nah ini dia melanggar undang adat. Karena harta pusaka tinggi itu tidak makan jua, jua tidak makan bali, gadai tidak makan sando, itu aturan adatnya. Jadi agar tidak terjadi hal seperti itu, jangan sampai menyimpang langkah penghulu ini, kaum juga harus menyadari bahwa mamak penghulunya itu sudah tersita waktu, pikiran, dan ya masa-masanya. Harus ada yang memikirkan agar dia juga diberi uang saku. Iya. Begitu kira-kira Bung Adit. Iya betul. Jadi memang pada akhirnya dituntutlah saling tadi Mak ya, saling arif itu ya Mak ya, ketika sang mama, sang datu sudah mengorbankan dirinya ya dalam kehidupan dunianya untuk kepentingan anak kemanakan, ya memang tidak sudah pada tempatnya gitu ya, sudah pada tempatnya anak kemanakan pun ya, karena bagaimanapun ya, karena nanti bagaimanapun malunya mama kita tentu juga malu kemenakannya juga gitu ya Mak ya. Betul. Malunya mama itu kemenakan juga yang jadi malu. Misalnya seorang penghulu dia akan mewakili kaumnya ke balai adat. Sementara sifat terempahnya ya. Terempah penghulunya sudah koyak, sudah jelek. Yang malu itu kemenakannya. Betul. Abah ada tuh kok terempah dan batuka, terempah. Kira-kira begitulah layaknya anak kemenakan. Ya, bagus baju mak datuk. Nah, bagaimana caranya kemenakan itu memberikan sesuatu agar pimpinannya itu tetap dihormati oleh orang lain. Tentu dia yang lebih dulu menghormatinya. Nah ini yang memang harus diaktualkan kembali. Ada mekanisme adatnya sebenarnya Bung Adit. Iya. Mekanisme adatnya bagaimana cara kemenakan memberikan sesuatu kepada mamak penghulunya agar dia berjalan itu baleh tapak. Nah di berbagai negari ada istilahnya sirih langko. Ketika akan mengadakan sebuah kegiatan misalnya barale, pernikahan atau beralih Quran, apapun perhelatan, itu anak kemenakan ini mengantarkan sirih langkok ke rumah penghulunya, ke rumah manti, ke rumah malin, ke rumah dubalang. Sirih langkok itu isinya apa? Isinya ya makanan dan ada sekadar uang jalan, uang rokok bagi si penghulu, bagi si manti supaya bisa datang. Mungkin jaraknya berjauhan, maka dalam sirih langko itu disiapkan uang sekadarnya untuk ongkos dia berjalan. Itu ada di beberapa negari. Sirih langko untuk penghulu mereka, untuk mama mereka menghadiri kegiatan di kaumnya. Dan tidak berat sebenarnya ketika itu dilaksanakan secara gotong royong oleh anak kemenakan. Bagaimana seorang penghulu itu bisa ringan langkahnya untuk menjalani kaumnya ketika dia juga diperhatikan. Dan jangan sampai dia berpikir untuk merubah status harta pusaka untuk kehidupannya karena dia sudah tersita waktu dan pikirannya. Begitu Bung Adit. Oke, baik. Itulah mudah-mudahan seperti yang kita bicarakan tadi, ini direaktualisasi lagi lah ya Mak ya. Dan saya pikir Mak ini sedikit nyimpang nih Mak ya, sedikit nyimpang. Saya jadi terinspirasi nih. Artinya gini, bagaimanapun nenek mama itu, penghulu itu sebenarnya walaupun secara struktur pemerintahan formal daerah gitu ya Mak ya, struktur formal pemerintahan Republik Indonesia itu tidak termasuk ya, karena dia pemerintah adat gitu ya. Tapi bagaimanapun kan dia juga berkontribusi besar ini untuk mempercepat atau menjadi katalisator suksesnya program-program pemerintah itu sendiri. Nah, sangat sekali. Iya, saya pikir apakah tidak memungkinkan ketika ini juga
anggarkan itu istilahnya. Nah ini sedikit nimpang nih ya. Iya kan karena Ya, sebenarnya ah, anggarannya sudah ada di kaum, tinggal kaum itu menyadarinya enggak dan maksud saya melaksanakannya dengan rapih. ya Ya. maksud saya Kalau dia masa lalu kan ada anggaran dari sawah bengko atau sawah paduan, sawah arbuan, hmm, tiga jenisnya itu. Ada lagi yang keempat, turihan namanya. Dari sekian luas harta pusaka itu ada bahagian yang khusus buahnya nanti untuk saku para pemimpin adat itu, pemimpin kaum atau pemimpin suku itu. Nah, kemudian ada mekanisme tadi saya ceritakan tentang sirih langkuk untuk sebuah hmm, acara. hmm, Uh, Kalau di masa Belanda, Belanda itu pintar, Bung Adit. hmm. Belanda itu malah menggaji sebahagian Nah para penghulu iya itu iya agar iya. Ah, tunduk kepada perintahnya. Jadi oke. jangan heran kalau di masa Belanda sebahagian kaum adat itu uh, diberi sure atau sertifikat oleh Belanda dan Iya. sebagian tergiur untuk itu. Kalau nggak salah namanya pengulu Basure juga ya, Mak ya? Apa menurut sure? Oke. Ya. Jadi presiden adat itu Hmm. ketika sebahagian penghulu itu mendapat gaji dari pemerintah Belanda. Jadi saya sebenarnya tidak sepakat kalau usul itu kita ajukan kepada pemerintahan. Gitu Ya. ya. Biarkanlah Iya dia iya iya tumbuh, iya iya. karambia tumbuh di matonya. Kalau di Biarkanlah Mato ya. pemimpin adat itu Oke. hidup di kaumnya untuk memajukan kaumnya. Iya iya. Tadi Bung Adit mengatakan bahwa uh, para pemimpin adat ini adalah katalisator untuk Hmm. program pembangunan Iya. pemerintah. Benar Sangat benar itu, Bung benar ya. Adit. Iya iya Ya, iya. apapun yang disampaikan dalam program pembangunan pasti dimulai oleh pemerintah kepada gatekeeper itu, Gitu. ya penjaga gerbang informasi para pemimpin adat itu, Mm-mm. untuk membangun jalan saja tanpa kesediaan para penghulu Iya 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 untuk iya iya. memberikan harta pusaka tingginya, jalan Nah, itu tidak akan pernah jadi. makanya nih masih Nah, masih terkatung sama ya Padamkan Baru. iya, ini kan kasus yang terjadi sampai sekarang. Ketika Sementara katalisator itu di tempat lain tidak orang udah tidak. jalan di flyover segala macam. Kita nih jalan di tanah aja masih belum juga. Nah, itu buktinya bahwa Oke. pemimpin adat itu masih sangat Iya 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 berperan iya dalam iya iya. penguasaan kaum, penguasaan Mm-mm. masyarakatnya. Ya Nah, itu juga terkadang saya berpikir Mak, bahwa apa ya tidak ada salahnya kah gitu lah kan. Iya tentu tidak dengan sebagaimana Mak bilang tadi notabene kalau Belanda mungkin punya maksud lain gitu ya Mak ya. iya, Dia hire dia gaji kemudian ya misinya tolong tundukkan anak-anakan ke saya itu Mak ya gitu ya Mak ya. Tapi kalau kepemerintahan kita hari ini ya artinya kan ada dana seperti ini ada di negara ya dana desa, dana bansos kalau nggak salah juga Mak ya. Nah, itu kan tapi ya barangkali kembali ke khitahnya barangkali Mak ya bahwa memang para pemimpin adat itu apa Mak kerambi tumbuh di mata kalau ya Mak. dia tumbuh di mato, Heeh. ya, jadi Mm-mm. eh, tumbuhnya itu dari isi kelapa itu sendiri. Dia Iya tidak iya langsung iya. tumbuh dari tanah di sekitarnya. Dia Mm-mm. tidak menyerap makanan langsung dari tanah. Tapi Mm-mm. dia besar dulu dari isi kelapa. Dari kaum itu yang membesarkan dia Iya dulu, iya yang iya. menyebabkan dia tumbuh. Dan memang pada akhirnya independensi dia kemudian ya Betul. apa ya hitah dia juga itu akan berbeda nanti ya Mak ya ketika Iya. kita pakai mekanisme yang seperti kita kemarin tadi. Baik, baik Mak. Dan di sinilah sebenarnya kalau saya perhatikan di sinilah yang membuat bingung orang non Minangkabau Mak. Iya. Kita lanjutkan sedikit lagi Bung Adi Iya, tentang gelar ini. iya, Tadi ada gelar Sako sebagai pemimpin, kemudian gelar Sako sebagai pertanda seorang itu sudah dewasa iya, iya. ketika dia sudah menikah. Mm-mm. Ada lagi gelar penghormatan Oke. atau gelar kehormatan. Mm-mm. Ya sama juga dengan di gelar-gelar dalam kegiatan akademis atau kegiatan militer. Di akademis itu ada gelar honoris causa. Iya, benar kosa. Ya. Kalau di militer ada gelar tituler, ada
selebriti baru kemarin dapat gelar kolonel tituler. Betul. Walaupun dia tidak pernah latihan militer, dia dapat gelar pangkat kolonel. Nah, di adat juga ada itu, dan itu sudah lama. Nah, dan itu nampaknya berlaku juga di berbagai belahan dunia yang lain ketika orang yang dianggap berjasa, orang yang dianggap besar, orang yang dianggap berperan dalam kehidupan masyarakat, baik masyarakat Minangkabau atau masyarakat Indonesia secara luas, itu diberi gelar adat, gelar Sang Sako namanya, atau Sang Soko kata orang Payakumbuh, gelar kehormatan. Gelar kehormatan itu ada yang milik kaum, ada yang milik nagari, ada yang milik kerajaan. Nah, itu biasanya pemberian itu menimbulkan pro kontra ketika tokoh yang akan diberikan itu ada kontroversinya. Tapi kalau tokoh itu memang sudah sangat dihormati, jelas dia berjasa, maka gelarnya itu diakomodasi dan diterima, diapresiasi dengan baik. Tidak banyak yang tahu bahwa Muhammad Hatta itu tidak ada gelar Sang Sokonya. Muhammad Hatta itu gelarnya Datuk Bapayong Ameh. Iya, iya. Nah, kemudian itu Sang Sakat, itu Sang Soko tuh, Mak. Sang Soko itu, Sang Soko ya, Sang Sako itu gelar ya? kehormatan dari kaumnya dan dari masyarakat. Ya, Datuk Bapayong Ameh. Nah, kenapa Bung Hatta pernah ditawari gelar adat pemimpin, beliau tidak mau. Karena apa? Saya ini tidak berkiprah di kampung. Saya tidak bisa memimpin anak kemenakan karena waktu saya lebih banyak untuk mengurus Indonesia yang luas ini. Janganlah saya diberi gelar sebagai pemimpin kaum. Berikanlah kepada pemimpin yang sudah ada di kampung. Jadi Bung Hatta itu menolak menjadi pemimpin kaum karena dia memang sedang bertugas. Waktu itu kan sebagai wakil presiden. Begitu jauh dirantau. Ketika dia diberi gelar itu, setelah dia menikah itu sudah punya anak, dia diberi gelar Datuk Bapayong Ameh. Semula dia akan diberi gelar kaum sebagai pemimpin kaum, beliau tidak mau. Jangan, saya ini sudah menjadi petugas untuk mengurus Indonesia. Kalau mau diberi gelar, berilah gelar yang tidak punya tanggung jawab terhadap kaum, terhadap Indonesia boleh. Nah, itu contoh. Gelar itu boleh diterima sebagai pemimpin, boleh diterima sebagai kehormatan. Nah, kalau gelar sebagai pemimpin tentu ada amanah yang harus ditunaikan. Nah, Bung Hatta sudah menunjukkan itu. Jangan berikan gelar yang ada tanggung jawab di dalamnya, sehingga saya nanti mengabaikan amanah kalau saya sandang gelar itu. Beliau terima gelar tituler atau gelar honoris causa itu, gelar Sang Soko. Nah, kita mengenal banyak tokoh Indonesia yang mendapat gelar Sang Soko itu. Bung Karno juga termasuk presiden Indonesia, dari Megawati, Pak Yusuf Kala juga dapat gelar itu sebagai Semando, sampai SBY juga, dan terakhir beberapa tokoh dari pemerintah Indonesia mendapat gelar Sang Soko, baik dari kerajaan, baik dari kaum atau dari nagari. Begitu Bung Adit, penghormatan yang kadang-kadang orang salah memahami. Wah, itu dibeli gelar datuk, apa yang dia lakukan terhadap kaumnya? Tidak. Datuknya Datuk Sang Soko, dia adalah kehormatan yang diberikan dan dia tidak perlu menjadi pemimpin pasukan. Seperti seorang tokoh yang kemarin diberi gelar Letnan Tituler. Dia tidak perlu memimpin pasukan untuk pergi perang, karena dia adalah penyandang gelar kehormatan. Sama saja dengan gelar yang disandang Bung Hatta, Datuk Bapayong Ameh itu, dia tidak diberi tugas untuk memimpin kaum. Begitu Bung Adit. Baik.
Baik, Mak, menarik sekali dan sebelum saya lanjut tadi ada yang bergabung di 0811660900 silahkan. Karena tadi pembicaraan agak gantung jadi belum saya tanggapi. Eh, Oke, ini ada bergabung, Mak. Kita coba terima, Mak, ya. Di Oke, silakan. 812414. Iya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, sudah masuk ini. Oke, sebentar. Oke. Kenapa tidak? Oke, coba alihkan ke 0811 ya. Ke 0811660924 sepertinya. Ini nggak bisa aktif lagi sekarang nih ya. Baik, kita coba terima yang di 081166. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Pak? Di mana Pak? Pak Rizal Koto. Pak Zainal Koto. Rizal Koto. Pak Rizal Koto. Oke, ini sesuku dengan Mak Tuangku nih ya. Selamat pagi, Bang Dit. Iya pagi, Pak Rizal Koto Selamat pagi, Mak Tuangku. Ya, silakan, Bung Rizal. Iya. Mak Tuangku. Ya, dong kabarnya orang Mak Tuangku setek aku. Iya, silakan. Aku ada satu kasus masih sekaum Mbak Iwo. Iya. Beliau ko itu setelah berkeluarga 5 tahun. Kau ikut sako je pasako ko tu setelahnya keluarga 5 tahun tak dapat keturunan. Kemudian nyo libur pula pergi ke Jawa tak. Aku tak bawa lah dia seorang anak. Kemudian 3 tahun berikutnya mendetulo tak. Egonya mengasuh anak sepasang mengikut. Anak tu lah mencek mulai remaja. Jadi ikut pertanyaan memang tu apa kok anak Modeko, anak Bali istilahnya mereka katanya. Apa kok bisa menerima saku jupuk saku beliau kok. Sebab anaknya kok apa memegang pusaka tinggi gitu. Sedangkan ada kultur dia mendak sehat nampak semua. Sebabnya punya dosa nak safari loh kan. Itu nak tanang lah nak safari itu sebab jatuhnya pasti kayaknya. Itu bah terus maksudnya tu. Oke. Apakah bisa padamainya terus sebab ya ada hendak elok nampak. Kira-kira itu Mak Tuanku. Ya, terima kasih atas jawaban Mak Tuanku. Ya, Bang Adit. Ya, Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kebahagiaan rasanya, Mbak ya. Dialog kita bisa menjadi sebuah konsultasi, Mak. Ini kebahagiaan tersendiri nih, Mak. Bisa mensolusikan persoalan bersama kita ya, Mak ya. Baik. Pak Rizal Koto ya. Terima kasih Pak Rizal sudah bergabung dan nanti akan dijawab oleh Mak Tuangku. Tadi juga ada yang berkedip ini di handphone masih bisa satu barangkali satu telepon ya, silakan kalau ingin bergabung. Oke, belum. Baik Mak, kita tuntaskan dulu pertanyaannya Pak Rizal Koto nih. Silakan Mak Tuangku. Terima kasih Bung Adit. Ya, Bung Rizal Koto. Ini saudara saya sesuku ini. Iya. Ada yang harus diluruskan dulu. Bahwa gelar adat itu tidak diwariskan kepada anak. Ya, gelar pemimpin adat apalagi itu tidak diwariskan kepada anak. Nah, anak bisa menerima gelar sako dari bakonya, dari kaum bapaknya ketika ada pemberian gelar orang yang akan menikah. Itu gelar pemberian bako hanya dipakai sekali dan tidak boleh diwariskan kepada kemenakannya. Jadi kalau ada seseorang yang mewariskan gelarnya kepada anaknya, laki-laki mewariskan gelar kepada anaknya, dia jelas menyalahi adat itu.
atau dia tidak mengerti aturan adat bahwa gelar itu dari mama kepada kemanakan. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, tidak boleh ada gelar dari bapak kepada anaknya, kecuali ketika seorang menikah, dia diberi gelar oleh bakonya untuk sekali pakai, untuk satu orang. Nah, kalau gelar adat, apalagi gelar pemimpin, gelar penghulu atau manti atau malin atau dubalang, tidak boleh diwariskan oleh laki-laki kepada anaknya. Itu melanggar aturan adat. Sebab dari nenek turun ke mama, dari mama ke kemanakan, itu aturan penurunan gelar. Nah, kemudian kita juga ingin membantu solusinya begini. Kalau ada anak babali itu sah di Minangkabau, istilahnya anak angkat itu ya, Bung Adit, bukan dibeli dengan uang. Anak angkat itu sah di Minangkabau. Ada caranya, dia diberi suku dengan malako. Malako ya. Malako kepada ibunya. Nah, andai kata ibunya belum bersuku, ibu ini diberi suku dulu dengan malako kepada bako calon suaminya. Nah, ini peristiwa malako ini perlu kita bicarakan khusus ini, Bung Adit. Iya. Misalnya begini, Bung Adit. Ada seorang putra Minangkabau, sukunya suku Koto, kemenakan saya. Dia laki-laki dan ingin menikah dengan seorang perempuan suku Sunda, misalnya. Nah, kalau mereka menikah, tentu anaknya tidak bisa mewarisi suku Koto dari bapaknya. Iya. Bagaimana caranya? Maka calon istri dari si laki-laki ini harus diberi suku dulu. Dia dibawa ke rumah bako. Bako dari siapa? Dari si laki-laki. Oh, dari si laki-laki. Dari calon suaminya ya, Mak ya? Iya. Okay. Jadi kalau dia dibawa ke bako dari si laki-laki dan diminta di sana dia jadi anak bagi induk bako, sukunya adalah suku bako. Misalnya si laki-laki tadi sukunya Koto, lalu bakonya suku Piliang. Ketika calon istri itu sudah menjadi anak di rumah bako itu, sudah jadi anak angkat, anak buah Bali tadi, dia sudah punya suku Piliang. Maka si laki-laki menikahi wanita yang asalnya dari Sunda itu dengan suku yang baru, suku Piliang. Dia pulang ke bako si laki-laki ini. Itu sudah dilakukan jauh di masa lalu, Bung Adit. Iya. Saya ingatkan kepada para pendengar, sanak pendengar, Syekh Muhammad Jamil Jambe itu ibunya orang Sunda. Bapaknya Datuk Maleka di Nagari Kurai, Bukit Tinggi. Saya tahu riwayat beliau. Jadi ketika Datuk Maleka akan menikah dengan calon ibu dari Syekh Muhammad Jamil Jambe ini, orang-orang Sunda, calon istri Datuk Maleka itu dibawa dulu ke bako Datuk Maleka. Itu orang jambak di tengah sawah. Maka istrinya yang tadi orang Sunda mendapat suku jambak. Iya. Maka lahirlah anak dari mereka itu Syekh Muhammad Jamil Jambe. Suku ibunya suku jambak tengah sawah, Malako dia. Karena dia orang Sunda, dia Malako pada suku jambak. Begitu sayangnya keluarga tempat Malako itu, Muhammad Jambil ini diberikan tanah untuk bikin surau. Surau Muhammad Jambe itu masih ada sampai sekarang di Besar Bawah. Besar. Itu contoh bagaimana masyarakat Minangkabau itu sangat mudah menerima kebaikan dan naturalisasi itu hal yang sangat biasa. Naturalisasi ya, Mak ya. Kalau sekarang lagi populer, ternyata Minangkabau sudah dari Taisua-nya. Taisua naturalisasi. Iya. Begitu Bang Adi. Jadi ada beberapa tokoh besar Minangkabau itu sebenarnya anak pusako, anak pisang dari orang Minangkabau. Bapaknya yang orang Minangkabau. Iya. Tapi ibunya itu dari suku lain yang sudah melakuk ke orang Minangkabau. Sudah diberi suku dia. Dan itu melakuknya itu harus ke bakonya calon suami itu, Mak ya?
Itu aturannya? Tidak harus. Oh, tidak harus. Nggak harus ya. Apapun suku di kampung itu, ya. selain suku bapaknya, bisa melakok itu. Oh, begitu ya. Nah, tapi akan lebih bagus kalau melakok ke suku bako bapaknya, sehingga bapaknya menikah dengan bakonya. Iya, betul. Tulang bako ya. Oke. Ya, ada contoh. Khairil Anwar itu bapaknya yang orang Suliki, ibunya orang Jawa. Oh. Tapi dia diakui sebagai anak pisang orang Suliki, dan saya tidak tahu apakah sudah ada suku untuk ibunya, tapi Khairil Anwar tetap jadi orang Minangkabau. Dan banyak tokoh lain yang bisa kita sebut. Saya contohkan tadi Syekh Muhammad Jamil Jambe, yang kebetulan saya sangat tahu riwayat hidup beliau di negeri saya, di Kurai, di Bukit Tinggi itu. Jadi kasus saudara Rizal Koto tadi, anak yang Babali tadi itu, anak angkat itu harusnya diberi suku dulu. Kalau dia diberi suku, akan diberi gelar adat pun oleh suku itu sudah sah. Tapi tidak ada ceritanya seorang laki-laki mewariskan gelar adat kepada anaknya. Anak kandung sekalipun, karena atau anaknya anak angkat tidak bisa. Ya, karena anaknya sudah suku lain ya, Mak, ya berarti ya. Anaknya harus dari suku lain. Iya, betul. Makanya nggak mungkin gelar adat di sukunya diwariskan kepada suku lain gitu. Hanya untuk satu kasus ada ketika pemberian gelar oleh bako ketika seseorang akan menikah. Oh ya, untuk gelar menikah ya, Mak ya. Itu gelar sako dari bako ketika menghargai anak pisangnya yang akan menikah. Tapi itu bukan dengan apa ya, dengan gelar adat, bukan gelar adat berarti itu, Mak, ya, diberikan. Gelar adat, gelar kaum. Oh. Ya, tapi artinya posisinya kan bukan di sebagai pemangku. Bukan pemimpin adat. Okay. Bukan pemimpin adat. Ya. Misalnya begini, Bung Ade. Saya suku Koto. Anak saya laki-laki akan menikah. Iya. Lalu saudara perempuan saya yang hadir, itu kan bako bagi anak saya. Benar. Dia ingin agar anak saya itu diberi gelar bako lah. Pakai gelar Sultan Raja Ameh, kita belum terpakai nih. Sultan Raja Ameh itu milik suku Koto misalnya. Diserahkan kepada anak saya. Anak saya yang akan menikah ini menikah dengan gelar Sultan Raja Ameh, gelar suku dari bakonya, bukan gelar dari sukunya. Iya, Pak. Nah, tapi itu hanya sekali pakai, dia tidak boleh mewariskan kepada kemenakannya. Tapi sekali pakai maksudnya, Pak, semenjak dia menikah itu dan seterusnya sampai dia meninggal, itu tetap berhak Raja Ameh ya? Sultan Raja Ameh itu dia yang pegang. Oh, begitu. Tapi tidak bisa di ketika dia meninggal, itu kembali jadi milik suku Koto. Oh, begitu. Nanti kan akan ada laporan anak pusako kita setelah Raja Ameh yang meninggal, gelarnya itu sudah balik kembali ke suku Koto dan dipakai lagi untuk kemenakan orang Koto yang lain. Begitu, Bung Adit. Saya semakin menarik ini persoalan gelar, soalnya ada lagi nih. Kenapa gelar itu maaf banyak ke alam gitu nih, Mak ya, banyak pakai alam juga, melambangkan alam. Iya, kan alam terkembang jadi guru. Ada Raja Ameh. Makna bunyi gelar. Iya. Kenapa Sultan Raja Ameh? Kenapa Sultan Raja Intan? Kenapa Sultan Raja Dilangi? Nah, itu dia. Jadi pertanyaan juga, Mak. Kenapa enggak pokoknya Sultan Gagah, gitu. Sultan Bagak kan bisa itu. Tapi tidak. Ada juga gelar itu yang melambangkan karakter, Bung Adit. Ada, Mak ya? Ada. Misalnya Datuk Garang. Iya. Datuk Garang itu gelar. Iya. Datuk Sati. Itu gelar Sultan Sati. Sultan Rajo Wangek Garang. Itu menggambarkan karakter nenek moyang awal yang menyandang gelar itu. Dan biasanya ketika diturunkan, gelar itu memberi aroma atau memberi suasana hati kepada yang menyandang itu. Iya, betul. Saya punya potret seorang Datuk Garang di kampung saya. Garang untuk. Ketika dia belum bergelar Datuk Garang, orangnya biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah menyandang beberapa tahun, garangnya itu muncul. Memang orang jadi lihat ibawanya kok meningkat setelah dia jadi Datuk Garang, kira-kira begitu. Itu yang kita bilang tadi. Ada pengaruh gelar. Itu yang kita bilang tadi, Mak ya, artinya ketika dia sudah menyandang sebuah gelar, maka bagaimanapun dia akan
akan menyatu dengan gelarnya itu, gitulah kira-kira ya Mak ya. Iya, ketika dia menghayati tugasnya, amanah yang disandangnya, itu akan memberi penampilan karakter dirinya sesuai dengan gelar itu. Begitu Bung Adit. Baik Mak, menarik sekali, dan tapi sayang waktu kita sudah sampai di penghujung Mak. Aduh, ini masih banyak ini. Terbatas soal gelar ya, soal gelar masih. Kita juga belum lihat ini bagaimana pengangkatan gelar, bagaimana cara penurunan dan segala macam, dan bagaimana yang ketika meninggal, ketika diturunkan, dipilih segala macam. Ya barangkali ada sesi khusus lagi nanti Mak ya, kita coba. Amin. Perpindahan atau pergantian gelar. Iya. Di Minangkabau. Itu ada gambaran tentang bagaimana orang bersikap terhadap jabatan. Menarik itu, Bung Adi. Menarik, oke. Nanti kita akan lanjut ke sana insyaallah, Pak. Baik, Mak Tangku, sekali lagi Mak, terima kasih di tengah puasa kita ini, Bapak masih menyempatkan waktu, menyempatkan tenaga untuk bicara dengan kita bersama, dan mudah-mudahan jadi amal ibadah Mak Tangku ya, untuk kita sendiri dan bermanfaat untuk kita bersama. Baik, sampai jumpa Mak di kesempatan berikutnya dengan topik yang pasti lebih menarik lagi, saya yakin itu. Amin, mudah-mudahan. Baik, pendengar, sampai di sini acara Kearifan Lokal Sumatera Barat kita untuk kesempatan hari ini, hari Kamis 1 Ramadan 1444 Hijriah, bertepatan dengan 23 Maret 2023. Dan mudah-mudahan ini menginspirasi kita dan memberikan sebuah suntikan kekuatan spiritual juga sebagai seorang anak Minangkabau ini ya, dalam menempatkan kembali ya posisi-posisi adat, gelar-gelar adat pada tempat yang sesungguhnya, begitu saudara pendengar. Baik, akhirnya saya Hatwarman bersama Mak Tuanku Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun mohon pamit dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa di Kearifan Lokal berikutnya dengan topik yang dan pembahasan yang lebih menarik lagi pastinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.